Pada suatu masa di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di desa nelayan Teluk Cikal yang terletak dalam Kadipaten Pati, hiduplah seorang gadis bernama Roro Mendut. Kecantikan dan kepribadian teguhnya membuatnya menjadi sosok yang mencuri perhatian di antara nelayan-nelayan lainnya. Namun, kisah cinta antara Roro Mendut dan Prana Citra, putra Nyai Singabrong, membawa nuansa magis dan tragedi yang tak terlupakan. Roro Mendut bukan hanya sekadar wajah cantik di desa tersebut, ia juga seorang gadis yang mahir meracik tembakau pada masa kerajaan Mataram. Keindahannya tak luput dari perhatian Adipati Pragolo II, penguasa Kadipaten Pati yang berniat menjadikannya sebagai selirnya. Meski sudah berkali-kali dibujuk, Roro Mendut dengan tegas menolak tawaran itu, karena hatinya sudah terpaut pada Prana Citra. Prana Citra, pemuda tampan dan putra seorang saudagar kaya raya, adalah calon suami yang dipilih oleh Roro Mendut. Mereka hidup dalam cinta yang penuh tekad dan kesetiaan. Namun, takdir berkata lain ketika Tumenggung Wiraguna, musuh bebuyutan Prana Citra, mengambil nyawa sang kekasih. Kematian Prana Citra membuat Roro Mendut terpukul, dan cerita cinta mereka berubah menjadi tragedi klasik. Kisah ini mencapai puncaknya ketika Adipati Pragolo II merasa dikecewakan oleh penolakan Roro Mendut, mengutus pengawalnya untuk menculiknya. Perlawanan Roro Mendut tidak cukup untuk menahan kekuatan Adipati, dan akhirnya, mereka berdua dipisahkan oleh kekuatan takdir yang tak terelakkan. Kematian mereka mengubur cinta sejati di kawasan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam satu liat lahat. Seperti Romeo dan Juliet, kisah cinta Roro Mendut dan Prana Citra menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Keindahan, keberanian, dan kesetiaan mereka tetap abadi dalam ingatan masyarakat. Kisah ini bukan hanya sekadar tragedi, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan takdir. Cinta mereka, meski berakhir dalam kematian, tetap menyala dalam hati yang mengenang dan menghormati kekuatan cinta sejati. Dalam suatu kisah yang syarat akan gejolak, Roro Mendut, seorang gadis yang teguh pendirian, menemukan dirinya terjerat dalam perangkap takdir di tengah perebutan kekuasaan dan cinta. Cerita ini tidak hanya menciptakan panggung drama yang memikat, tetapi juga menggambarkan keberanian dan keteguhan hati. Awalnya, Roro Mendut dipingit sebagai calon selir di Puri Kadipaten Pati, di bawah asuhan Dayang Ni Semangka dan Genduk Duku. Namun, di balik dinding istana, ketegangan mencapai puncaknya. Sultan Agung memimpin serangan ke Kadipaten Pati, menuding Adipati Pragolo II sebagai pemberontak. Dalam pertempuran epik, Adipati Pragolo II dilindungi oleh kere wajah yang tak tertembus, dihadapi oleh Kinaya Dharma dengan tombak pusaka baru Klinting. Meski Adipati mampu menepis serangan, kecerdikan Kinaya Dharma membuatnya tewas dengan cepat. Tumenggung Wiraguna, Panglima Perang Mataram, mengambil kesempatan ini untuk merampas kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Roro Mendut. Terpesona oleh kecantikannya, Wiraguna berusaha menjadikannya selir. Tetapi Roro Mendut menolak dengan tegar, menyatakan bahwa hatinya sudah dimiliki oleh Prana Citra. Dalam perlawanan yang keras kepala, Roro Mendut memilih membayar pajak daripada menjadi selir. Tetapi, dengan kecerdasannya, ia meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Dagangannya laris manis, dan Roro Mendut berhasil menarik perhatian tidak hanya para pembeli tetapi juga Prana Citra yang datang mencarinya. Pertemuan kembali dengan Prana Citra memicu rencana melarikan diri. Roro Mendut berbagi kisahnya dengan Putri Arumardi, salah satu selir Wiraguna, berharap dapat mendapatkan bantuan untuk keluar dari istana. Putri Arumardi, bersama dengan selir lainnya, Nyai Ajeng, menyusun rencana licik untuk membantu Roro Mendut dan Prana Citra kembali ke Kadipaten Pati. Kisah ini tidak hanya tentang cinta yang tak tergoyahkan tetapi juga perjuangan melawan ketidakadilan. Roro Mendut dan Prana Citra, dalam kepungan kekuasaan dan ambisi, menunjukkan bahwa keberanian dan cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, bahkan dalam labirin pemberontakan dan intrik istana yang rumit. Kisah cinta tragis antara Roro Mendut dan Prana Citra terus memutar roda takdir mereka di tengah intrik kekuasaan dan pemberontakan. Namun, jalinan cinta mereka bukanlah pelarian yang mulus, melainkan penuh dengan rintangan dan penderitaan. Sayangnya, pelarian Roro Mendut dan Prana Citra terungkap oleh mata tajam Wiraguna. Para prajuritnya berhasil menemukan pasangan ini, dan Roro Mendut pun kembali dibawa ke Mataram. Di balik layar, Wiraguna dengan diam-diam memerintahkan abdi setianya untuk mengakhiri hidup Prana Citra. Akibatnya, Prana Citra tewas dan dimakamkan di hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu,
yang terletak sekitar 9 km sebelah timur kota Yogyakarta, kehilangan kekasihnya mengukir luka yang dalam-dalam hati Roro Mendut. Namun, Wiraguna tidak menyerah. Ia terus membujuk Roro Mendut agar menjadi selirnya. Namun keteguhan hati gadis cantik ini tidak tergoyahkan. Sang Panglima, tidak kehabisan akal, memutuskan untuk membuka tabir rahasia kematian Pranacitra. Roro Mendut, yang tak kuasa menahan rasa penasaran, akhirnya setuju untuk membuktikan kebenaran perkataan Wiraguna. Saat tiba di tempat pemakaman Pranacitra, terkejutnya gadis itu menjadi histeris. Suara tangisnya memecah hening di hadapan makam kekasihnya. Namun, saat Roro Mendut bangkit dan mengikuti Wiraguna, suasana berubah. Tak lama setelah meninggalkan tempat pemakaman, Roro Mendut meluapkan kemarahannya dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Sultan Agung, Raja Mataram. Wajah marah menghiasi Wiraguna, dan tanpa ragu, ia menarik tangan Roro Mendut untuk membawanya pulang. Cinta yang terhempas oleh intrik kekuasaan semakin mengukir jejak tragedi yang tak terlupakan di tanah Mataram. Dalam babak terakhir kisah cinta yang dipenuhi intrik dan penderitaan, Roro Mendut memilih jalan keluar yang mengejutkan dan tragis. Keberanian dan tekadnya menciptakan akhir yang memilukan, membingkai pemberontakan dan cinta sejati di negeri Mataram. Meski terus dibujuk dan diancam, gadis itu tak gentar. Dengan keberanian yang mungkin hanya dimiliki oleh pahlawan legendaris, Roro Mendut menolak menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Ia meronta-ronta hingga berhasil melepaskan diri, merebut keris sang panglima yang terselip di pinggangnya. Dalam momen dramatis itu, Roro Mendut melarikan diri menuju makam kekasihnya. Tumenggung Wiraguna berusaha mengejar, tetapi keputusan gadis itu tak dapat diubah. Dengan langkah mantap, Roro Mendut menikam perutnya sendiri dengan keris yang ia genggam. Tubuhnya roboh di samping makam Pranacitra, menandai akhir yang tragis dari kisah cinta mereka. Tumenggung Wiraguna diselimuti penyesalan mendalam, menyadari kekeliruannya. Dalam upaya untuk menebus dosa dan kesalahannya, Panglima itu mengambil langkah drastis. Ia memutuskan untuk menguburkan Roro Mendut dalam satu liang dengan Pranacitra, menyatukan dua jiwa yang terpisah oleh kejamnya takdir. Peristiwa ini merangkum tragedi sekaligus penebusan di tanah Mataram, di mana cinta sejati mengatasi segala rintangan, bahkan hingga akhir hidup. Kisah ini menjadi legenda yang membekas dalam ingatan, mempertegas bahwa kadang-kadang cinta adalah pilihan terakhir, meskipun harus membayar harga yang amat mahal.